Nama saya Tinton Aryo Putro. Jadi saya bergerak dalam bidang lingkungan dan satwa. Titik balik memulai memperdulikan lingkungan dan satwa semenjak 2013 saya baru mulai tersentuh untuk mendalami dan mencoba untuk memahami hal yang sebenarnya nggak pernah saya pikirkan, dan ternyata sekian waktu berjalan dari 2013 sampai sekarang 2021, ternyata banyak hal yang kita sebagai manusia itu banyak hal yang penting sudah kita singkirkan. Jadi seperti dari masalah lingkungan soal sampah, dari habit kebiasaan kita untuk menyampah, dan soal kesejahteraan hewan, lebih khususnya satwa, seperti konflik antara satwa dan manusia dengan satwa yang dipergunakan untuk sirkus atau pertunjukan. Yang dicari nggak ada, cuman kebetulan ketika saya sudah mulai mencoba untuk berkecimpung dalam kegiatan lingkungan dan satwa ini, ternyata banyak hal yang saya ingin mencoba untuk memulai dan memahami, nggak asal terjun aja. Jadi di situ saya seperti memiliki memiliki keinginan, kenapa saya harus tetap di jalan ini, karena saya ingin memberikan sebuah perubahan setidaknya dari lingkungan kecil, lingkungan sekitar saya, untuk merubah keadaan sesuatu seperti masalah sampah, masalah satwa. Dan hal itu saya kira sangat penting mengingat keadaan bumi yang sekarang ini. Bisa dikatakan kita sudah kehilangan banyak sekali hutan yang sudah berganti dengan lahan sawit. Terus masalah kesejahteraan hewan, dari banyaknya tingkat kekerasan kepada hewan, entah itu domestik ataupun satwa liar. Jadi di situ saya coba untuk menceritakan dan memberikan edukasi secara pelan-pelan kepada teman-teman dan sosial media, di mana di situ nantinya ternyata bisa sedikit demi sedikit memberikan pemahaman tersebut. Jadi kayak menjelaskan sesuatu yang sebenarnya ternyata ada kejadian seperti ini atau di balik ini, kayak gitu. Masalah pro kontra kegiatan lingkungan dan satwa itu pasti ada. Jadi untuk awal mungkin ketika saya memulai semua ini, kontra pasti lebih banyak kontra daripada pro. Ya karena asumsinya orang pasti berpikir, alah ngapain toh, lebay gini. Oke, dulu juga saya sempat berpikiran seperti itu sebelum 2013. Maksudnya saya selalu memikirkan bahwa orang membuang sampah sembarangan kayak gitu, alah nanti kan ada yang bersihin. Terus misalkan waktu kecil kita diajak nonton pertunjukan atraksi satwa, itu atas dasar kita mikirnya waktu itu hiburan, sebuah hiburan dan edukasi. Padahal ternyata tidak. Nah di situ saya coba untuk memulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di situ, seperti misalnya masalah sampah. Di sampah ini sebenarnya sangat kompleks, seperti masalah sampah yang ada di sungai dan di lautan itu masih sangat jarang yang menyentuh dan memperhatikan. Makanya dalam campaign saya masalah lingkungan itu, di sampah saya lebih ke edukasi untuk menyentuh titik habit manusia dan menjelaskan secara detail polanya seperti apa. Nah di situ kontranya itu biasanya, wah lebay, ngapain, nanti kan juga ada yang bersihin. Ya
memang ada yang bersihin, cuman kan nggak bisa kita langsung kita terus-terusan seperti itu, harus ada yang dirubah karena salah satu impact yang sangat terasa adalah di daerah sungai dan pesisir itu masalah sampah di situ banyak dan sangat kurang, nggak ada yang memperhatikan. Jadi kadang ketika menyorot sesuatu di situ ada sedikit gesekan-gesekan yang dikiranya saya mengungkap kebobrokan suatu tempat, padahal tidak. Saya tujuan di situ adalah ini ada masalah sampah di sini karena masalahnya seperti ini. Terus ini sebenarnya bisa kita perbaiki ya. Itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa concern saya masalah sampah yang saya jelaskan adalah habit. Jadi dari diri kita sendiri. Kalau untuk untuk kontra masalah satwa, jelas itu juga pasti ada karena memang pemahaman kita soal satwa memang sangat kurang. Jadi ada beberapa hal yang seperti pertunjukan atraksi itu ketika mencoba untuk melawan, ada beberapa pihak yang memang mencoba untuk ya mengepus suara-suara untuk kesejahteraan hewan seperti itu. Ya, jadi Multi Universe itu adalah sebuah gerakan campaign yang coba saya ciptakan. Jadi Multi Universe itu campaign masalah sampah. Lebih ke tentang habit. Jadi bukan bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah plastik, gimana cara kita ngolah, karena saya pikir itu sudah banyak yang yang mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Saya coba untuk concern di masalah itu tadi, habit. Di Multi Universe saya coba menciptakan sebuah ambience. Saya coba merangkul teman-teman secara pelan-pelan, membuat acara edukasi, acara musik dengan cara yang berbeda. Jadi lebih ke membuat acara yang acaranya nggak sekedar cuman acara event musik gitu. Jadi aku menggunakan metode yang pendekatan yang misalkan yang dulu saya bikin acara Multi Universe itu di 2019. Acaranya tiketnya itu gratis, jadi acara itu acara sendiri. Acara tiketingnya masuk gratis. Cuman di situ saya menyaratkan untuk misalkan untuk mengikuti acara tersebut ada 2 pilihan cara. Satu, tiket masuknya itu diganti berupa silahkan membawa 7 botol plastik bekas atau makanan dog food atau cat food minimal 1 kilo ya. Jadi di situ nantinya makanan anjing kucing tersebut saya pindah ke botol tersebut. Terus nantinya pas pulang bisa dibawa untuk dikasih street feeding seperti itu kira-kira. Terus juga ya hal semacam edukasi, penjelasan tentang pola bagaimana sebenarnya kesalahan yang kita lakukan tentang kegiatan membuang sampah sehari-hari yang seharusnya kita lakukan itu ternyata salah. Kayak misalkan orang tua kita dari dulu waktu saya kecil itu lebih ke kita selalu diajarkan untuk misalkan kita menghabiskan sebuah makanan, kita bilang mau dibuang di mana? Wah, buang situ aja. Ya itu menjadi hal sepele, cuman kedepannya ya saat kita dewasa hal tersebut terus terjadi, akhirnya masalah sampah di sungai dan lautan itu sebenarnya masalah yang akan menjadi sangat besar nantinya jika tidak pernah untuk disadari dan diperbaiki. Iya, jadi saya bekerja di Jakarta Animal Aid Network. Di situ saya banyak program yang saya pelajari di sana dan kita lakukan. Jadi salah satunya saya ada di program rehabilitasi lumba.
Di situ kita memulihkan keadaan lumba dari sirkus. Kemudian di situ kita juga mencoba untuk memunculkan insting liar mereka kembali, di mana nantinya kita bertujuan untuk merilis mereka kembali ke lautan lepas. Nah, di situ progresnya sangat panjang. Oleh karena itu, kenapa diperjuangkan ya? Karena salah satu masalah di lumba tersebut adalah siksaan yang mereka rasakan ketika di captive. Jadi pemahaman kita tentang pertunjukan itu ya kita pahamnya dari dulu itu adalah sebuah hiburan. Adalah sebuah hiburan, atraksi ketika ada lumba jumping, mainan bola, diberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Ya kita menganggapnya itu mereka pintar, ya mereka memang pintar. Tapi di balik semua yang kita anggap hiburan dan tepuk tangan kita tersebut, siksaan yang mereka rasakan itu ternyata banyak. Air klorin yang berada di kolam itu bisa mengakibatkan mereka iritasi. Jadi seperti kita main ke kolam renang untuk dalam waktu yang lama, kulit kita kadang tidak kuat. Nah, di situ lumba juga mungkin dia akan merasakan hal yang sama. Jadi efek dari air klorin tersebut dalam jangka waktu lama yang lumba rasakan bisa mengakibatkan keropos gigi sampai rabun, hingga akhirnya yang terburuk sampai ke kebutaan dan gangguan sonar karena kebisingan yang dia rasakan, rasakan di dalam captive tersebut. Karena di tempat tertutup tersebut suara musik yang diputar ketika pertunjukan membuat mereka stres, dan itu terjadi setiap hari ketika mereka setiap hari harus menghibur kita. Sangat ironi ternyata, ketika kita membeli tiket, kita tepuk tangan dan kita menganggap itu adalah hiburan, tapi ternyata di balik semua itu yang dirasakan lumba adalah banyak siksaan. Dilaparkan untuk mematuhi perintah. Jadi ketika diperintah untuk melakukan sesuatu, dia akan dilaparkan sampai dia benar-benar mau melakukan perintah tersebut. Jadi ya worth it nggak dengan apa yang kita anggap sebagai hiburan tapi ternyata menyiksa. Nah, faktanya adalah seperti itu. Tinggal kalau misalkan kita sudah tahu informasi tersebut, ya saya harap teman-teman bisa untuk tidak membeli tiket pertunjukan. Masalah satwa adalah monyet. Jadi monyet yang akhir-akhir pandemi ini masih ramai adalah pemeliharaan monyet. Jadi pemeliharaan monyet sangat meningkat drastis karena beberapa waktu lalu banyak public figure yang menggunakan monyet sebagai bahan media konten dan juga sebagai pemeliharaan. Nah, di sini ada yang seharusnya kita perlu tahu dan kita luruskan. Jadi semua bayi primata, bayi monyet yang didapatkan, yang diperjualbelikan bebas adalah hasil dari buruan. Kalau pengen tahu nih, jadi seperti itu. Bayi monyet yang dibeli adalah berasal dari menembak induknya, menembak mati, kemudian diambil. Karena anak monyet tersebut selalu dalam pelukan ibunya kan. Untuk mendapatkan tersebut ya ditembak mati. Diambil anaknya, dijual ke pasar bebas, terus akhirnya dipelihara. Nah, di situ ketika dipelihara akan bertambah buruk ketika seorang public figure membelinya, kemudian dia menjadikan bahan konten dengan dalih cinta, sayang, dan dia bilang lucu. Oke, impact dari hal tersebut adalah ketika seorang public figure memposting hal tersebut, followersnya akan beranggapan bahwa oh iya ya lucu ya, aku juga pengen. Nah, hal tersebut akan memperpanjang perburuan tersebut karena permintaan bayi monyet akan terus berjalan, akan terus berlangsung.
di situ perburuan akan terus ada. Jadi jangan apa ya, di balik perburuan tersebut kalau misalkan memang kita anggap itu adalah hal kejam, ya jangan diteruskan, jangan demi konten kita harus melakukan hal tersebut. Topeng monyet misalkan, topeng monyet juga itu sebenarnya bukan hiburan. Dulu saya juga sebelum memahami hal tersebut adalah ya lucu, kita lihat bisa disuruh gini, cuman di balik hal tersebut ya sama, siksaan juga. Seorang topeng monyet dibutuhkan seekor bayi monyet untuk dilatih, karena ketika monyet itu sudah dewasa untuk dilatih itu sangat susah, tidak bisa. Kebanyakan langsung insting liarnya pasti muncul. Jadi waktu kecil dilatih, dimandikan, didandani sedemikian rupa, terus dia mengalami proses yang sangat menyakitkan. Ada sih beberapa video yang saat pelatihan disiksa, terus dilaparkan supaya mematuhi perintah seperti itu. Terus di sisi lain juga ketika kita melihat di lampu merah itu alas jalan yang dia injak itu sangat panas dan dia harus menuruti semua perintah orang yang memiliki topeng monyet tersebut dengan mengharapkan uang. Ya, saya pikir konyol, masa seorang manusia harus menggantungkan hidupnya menggantungkan hidup rezekinya dari seekor monyet untuk mengais rezeki. Kenapa dia nggak joget-joget sendiri, atau dia bisa ngamen lah, atau dia mungkin bisa balurin tubuhnya berwarna untuk nyari duit? Kenapa harus monyet yang dia korbankan untuk hal seperti itu? Ya itu yang kita lawan. Itu juga menjadi salah satu program yang sudah dijalankan oleh Jaan. Jadi pelaporan topeng monyet tersebut juga ada di Jawa Tengah. Di Semarang saya sudah sudah memberikan sudah mencoba untuk bekerja sama dengan pihak Satpol PP Kota untuk menindaklanjuti. Jadi mulai saat ini memang topeng monyet adalah hal yang ilegal. Kita bisa menindak mereka untuk mengambil monyetnya, kemudian masuk rehabilitasi, nantinya untuk dilepas liarkan kembali. Ada positif, ada negatif. Cuman saya bahas positifnya aja ya. Jadi dari positif tersebut, beberapa waktu lalu sempat saya diundang untuk rapat di DLH, Dinas Lingkungan Hidup, terkait postingan saya masalah sampah yang ada di Pantai Baruna, salah satu spot yang jarang dilirik orang dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Di situ kita membahas soal masalah sampah di sana, banyak yang kita obrolkan di sana. Terus ya saya jelaskan di sana bahwa masalahnya adalah ketika ada masalah sampah seperti itu, saya ingin masalahnya nggak cuma sekedar penyelesaiannya cuma sekedar membersihkan aja, karena itu nggak akan menyelesaikan masalah. Nah di situ saya mengajukan 3 program yang sudah saya kantongin, yang saya idekan, saya coba untuk menyuarakan di sana. Ya alhamdulillah responnya bagus, tinggal nunggu progresnya aja. Cuman memang progresnya nggak gampang karena memang ada beberapa hal yang harus dilaluin lagi. Cuman di situ saya masih ada mengharap satu langkah lagi nantinya untuk mengajukan proposal sama pengamatan saya masalah sampah lingkungan tersebut untuk maju ke Pak Ganjar. Ya saya sedang mengusahakan di situ karena ya saya ingin program tersebut bisa dilaksanakan dan semua bisa bekerja sama untuk membangun dan memperbaiki Kota Semarang masalah habit sampah, bukan masalah sampah. Kalau masalah sampah mengatasinya ya kita membersihkan. Ya masalahnya habit. Saya ingin di situ sih. Seperti itu. Menjaga pesan untuk itu ya. Jadi
menjaga lingkungan dan satwa itu sangat penting karena semua sangat sangat berkaitan. Lingkungan ketika kita mencemari, otomatis itu juga akan berimpact kepada kita. Masalah satwa ketika kita tidak peduli dengan mereka, ketika tugas mereka yang seharusnya mereka ada di alam liar, mereka harus mereka harusnya ada di alam liar untuk membuat kinerja hutan kita semakin bagus, tapi ternyata ada perburuan satwa dan lain-lain. Nah, hal tersebut bisa sangat mempengaruhi ekosistem. Jadi menurut saya sangat penting untuk menjaga. Jadi untuk teman-teman mulailah sadar dari diri sendiri untuk mengubah masalah sampah tersebut dari tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengajarkan hal tersebut kepada anak kita, cucu kita nantinya, dan selalu peringatkan teman kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan masalah satwa, kalau bisa dan usahakan biarlah satwa liar untuk tetap di alamnya. Terus mungkin ada teman-teman yang mempunyai kekuatan tersendiri dalam media sosial ya. Di situ juga saya mengharapkan bantuan mereka, karena dengan suara-suara mereka akan sangat mengubah orang di sekitar mereka, karena pendengarnya kan sangat banyak. Ya, saya harap sih lebih banyak yang akan sadar masalah lingkungan dan satwa, karena itu akan sangat membantu kondisi kita, kehidupan kita yang sekarang ini yang sudah banyak rusak.